Shalom brothers and sisters dimanapun berada saat ini, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya, mohon agar tidak diabaikan. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Ciri-ciri roh 77 seperti itu, yaitu roh yang mencintai, roh yang mengampuni, mengasihi, memaafkan, roh penyabar, kemurahan, kasih, cinta yang tulus, kata-kata yang tulus, tidak neko-neko, dan tidak ada acting. Tidak. Roh 77 itu Bapak Ibu tidak pintar berakting, ya. Jadi seperti itu. Jadi roh 77 ini roh yang menyayangi, mengasihi, dan mencintai. Nah, kadang roh 66 ini mempermainkan roh 77, tidak menganggap, kadang dimanfaatin, kadang dibikin suka-suka. Nah, itulah kelebihan daripada roh 777 ini. Nah, nanti kalau sudah tidak tahan roh 77, kok dia hantam pakai angin puting beliung, langsung kiomot. Ya, langsung kiomot Bapak Ibu ya. Ada juga sampai di mana batas kemampuan kita dalam menguasai diri kita itu sangat penting Bapak Ibu. Makanya Tuhan memproses. Jadi roh 77, roh 77, roh 77 itu Bapak Ibu ya. Iya, Andrea Ferguson ya. Silakan Anda masuk saja di live nonton ya. Tapi mungkin saudara ini tidak mengerti bahasa tapi ini pakai bahasa Indonesia dia. Ini Ferguson. Ya. Jadi nonton live ini Anda diberkati Tuhan. God bless you. Ya, Anda dapat berkat khusus, bahagia, sukacita di hati bergabung di live. Ini adalah channel supranatural ilahi. Jadi kalau Anda bergabung, Anda tidak sia-sia. Anda nonton channel supranatural ilahi ini, Anda akan dapat apa? Kebahagiaan, sukacita, damai di hati, asal Anda undang roh kebenaran, roh kudus itu hadir di hati Anda, dan Anda membuka diri Anda, membuka hati Anda yang sepenuh-penuhnya untuk mengundang kuasa Tuhan, kuasa Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim itu bertahta di hati Anda. Jadi bukan keangkuhan kita manusia yang bertahta di hati kita, melainkan Bapa surgawi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di hati kita ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ciri-ciri roh 77, ciri-ciri roh 66. Roh 66 ini adalah roh yang suka menganiaya, roh yang dipenuhi kebencian hati. Mereka suka iri, senang dengan iri hati, dengki hati, permainannya kotor, ya, suka menghina orang. Mereka tidak segan-segan face to face dalam menghina orang, dan mereka tidak ada ketakutan. Karena apa? Roh 66 ini ditunggangi oleh roh Isabel. Nah, ini kita harus memahami di dalam dimensi roh ini, mengapa mereka tidak takut Bapak Ibu. Sekelas Nabi Elia saja lari menghadapi roh Isabel ini, tapi mempelai tidak lari. Mempelai undur 5 langkah, maju 10 langkah. Ya, untuk menghadapi roh-roh 66 ini yang bercokol, bernaung di wadah manusia yang tidak takut Tuhan, yang cuma pintar berteori, ya, kalah di praktek. Jadi roh 66 ini, mereka itu hanya pintar di teori saja, praktek hidup kosong Bapak Ibu, kosong, tong kosong bunyi nyaring. Mereka hanya pintar berkata-kata A, B, C, D, firman Tuhan dikuasai. Tapi apakah mereka melakukannya? Oh tidak. Mereka katakan firman Tuhan itu untuk mereka, untuk umat Tuhan itu yang berdosa, itu bukan untuk diri saya, tapi untuk mereka. Itu roh 66. Angkunya minta ampun, angku rohani, angku jasmani. Baru ada ini, sombong minta ampun. Haleluya. Terus bapak nang enteng orang
lain. Jadi Bapak Ibu kalau suara di dalam diri Bapak Ibu suka memandang enteng orang lain, menganggap diri lebih tinggi, lebih segalanya, lebih di atas, bahaya itu Bapak Ibu. Harus cek introspeksi diri, introspeksi hati. Makanya mempelai katakan kepada roh 66 ini, introspeksi diri, introspeksi hati, bertobat. Tidak mau juga terima. Karena mereka menganggap diri mereka itu suci, benar secara logika mereka. Padahal hatinya apa? Memang dilihat orang luar itu hatinya seperti emas, seperti tembaga kekuning-kuningan. Baik sekali ini orang. Pas dibuka, pedang roh itu membuka hatinya, penuh dengan rayap, penuh dengan kalabang, pokoknya segala macam rayap, kecoa, segala macam rayap pada dalam hati itu. Tapi dilihat orang hatinya emas. Makanya banyak dikelabui. Mata fisik manusia ini banyak dikelabui Bapak Ibu. Jangan lihat orang itu hanya sebatas casing saja. Karena apa? Mulut, bibir ini Bapak Ibu pintar membolak-balikan cerita. Cerita benar dikatakan salah, cerita salah dikatakan benar. Dan roh 66 ini saling membela Bapak Ibu. Bergabung mereka membela. Roh 66 bergabung di 66, 77 juga membela 77. Nah makanya dari dulu sampai sekarang roh 66 ini menghapus semua videonya mempelai yang berbicara tentang alam roh supranatural, yang bisa membangunkan semangat orang, keberanian orang untuk bersaksi. Mereka sangat kepanasan melihat saksi-saksi surga. Ya, mereka katakan tutup, bubarkan pasukan 77 itu. Siapa? Siapa? Setan, iblis, Lucifer. Diam. Kau tidak berhak untuk membubarkan pasukan surgawi. Ya, itu pasukan Bapak Yahweh sendiri, pasukannya Tuhan Yesus Kristus. Mau bubar, mau dapat tampilin di alam roh, mati mendadak mau. Ya, itu tekanan itu dari 3 tahun yang lalu Bapak Ibu mempelai rasakan terus. Dan di sekeliling mempelai ini ya ular beludak semua Bapak Ibu, bukan ya itulah kita dipilih dari gandum, dipisahkan sudah gandum dan ilalang. Walaupun juga dilihat gandum tetapi tidak ada isinya, itu yang mempelai jelaskan. Dilihat gandum tetapi tidak ada isinya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya juga ini gandum. Akhirnya apa? Dibakar bersama-sama dengan ilalang. Kalau tidak menghasilkan jiwa. Makanya mempelai bilang yang jahat-jahat ya di zaman anugerah ini, bertobat cepat, bertobat. Bertobat kalian. Jadi Saulus menjadi Paulus. Nanti Tuhan pakai kasih kirim di Asia sana, Asia Tenggara, Asia Timur, sampai pergi kirim di Timur Tengah sana, tembus di Gaza juga. Ya, Tuhan pakai luar biasa. Ya, ini Saulus ya yang penjahat di zaman anugerah, yang suka mensolimi orang, menganiaya orang, menghina-hina orang. Bertobat kalian supaya Tuhan pakai, keluar pergi di Asia kecil, Asia besar di sana itu. Dulu jadi Saulus, mental kalian kan mental Saulus tuh. Ada roh Isabel, ada roh Barabas, roh Yudas, semua itu ada semua. Bertobat sekarang. Nanti ke depan, waktu ke depan Tuhan pakai dahsyat. Karena apa? Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin jahat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tembus nggak ke depannya itu seperti apa pandangan Bapak Ibu menghadapi dunia masa depan? Dunia ke depan tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Manusia semakin jahat, hilang kasih, hilang cinta. Jadi yang diperlukan adalah Saulus, Barabas, Isabel, Tuhan pakai semua mereka. Nanti mereka akan berjumpa langsung dengan Tuhan di alam roh. Tuhan sentuh hatinya, pengen ngana berangkat ngana di Gaza sana, pengen menginjili ngana sana, di Palestina sana yang lagi konflik, pengen di Asia Tenggara, Asia pokoknya Asia ngana putar. Bukan itu jadi Saulus menjadi Paulus di zaman akan datang. Bapak Ibu tidak mengerti kan sampai sini ini permainan alam roh? Ya, Tuhan itu bisa pakai saja seekor keledai pun bisa berbicara Bapak Ibu untuk menegur dosa orang, untuk menyelamatkan orang tersebut. Keledai pun Tuhan bisa pakai, anjing pun Tuhan bisa pakai untuk berbicara pakai bahasa manusia. Jikalau sudah tidak ada lagi manusia yang diutus. Manusia kan suka kepala batu sekarang, so tidak mau. Tuhan bilang, sini mana hambaku yang kupilih, saya mau utus kau, aku mau utus kau ke sana. Jadilah dia seperti Yunus. Halo, shalom, adik Roswiten cantik, shalom Elohim, Tante dan semua pelai.